Kalau menurut saya sih rata-rata pengen enak, langsung enak. Langsung enak, Ya, ya. karena mereka tahu kerja di kapal perikanan tuh nggak ada yang enak. Memang. Iya. Berarti master ini separuh keliling dunia itu dari passion ya? Dari passion. Passion. Luar biasa. Passion aja bisa ngajak keliling dunia. Jadi kalau di total per bulan, kalau di rupiah, dalam rupiah atau dolar? Rupiah ya? Dolar dulu terus ke rupiah. Jadi kalau dolar itu satu bulan, kalau saya bulatkan rata-rata ya, banyak jalan untuk orang belajar bahasa Inggris dengan salah satu cara caranya Master Zuli dengan menonton movie dan mendengarkan musik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zuli Selawanto. Udah lama ya saya nggak bikin konten YouTube gitu ya. Lagi nggak mood aja gitu. Kayaknya ke YouTube-nya belum berkembang. Gak apa-apa, yang penting YouTube saya memberikan informasi. Jadi kalau kita bikin video informasi itu memang kadang susah berkembangnya. Tapi biasanya kalau yang aneh-aneh, lucu-lucu, drama-drama itu gak apa-apa ya. Oke, kali ini di sebelah saya ada seorang, dia pelaut sih sekarang statusnya, cuma lagi cuti ya. Lagi cuti. Nama. Oke, nama saya Asra Kasri. Dan saya adalah salah satu murid dari Master Zuli. Dulu saya berkuliah di Sekolah Tinggi Perikanan. Dan beliau ini adalah salah satu instruktur saya sekaligus master saya dalam bela diri. Oke, baik, kita langsung aja, nggak usah panjang-panjang. Kita sekarang akan bahas bukan tentang bela diri, tapi tentang bagaimana kesempatan untuk bisa bekerja di luar. Nah, kebetulan Astrak ini bekerjanya di Australia. Australia bagian mana gitu? Perth atau perikanan. Saya di daerah Perth, ya, Western Australia. Kapal ikan gitu ya? Iya, kapal perikanan. Oke, kita tanya aja bagaimana sih dia bisa sampai Australia. Ceritanya apa nih Mas? Ya, awal mula saya ke Australia itu berawal dari ketika saya lulus pada tahun 2017. Itu saya berkeinginan memang harus coba sesuatu yang berbeda gitu. Karena saya orangnya tipenya suka tantangan dan saya dengar informasi tentang Australia. Australia itu bagus untuk peluang pekerjaan di laut ya. Dan itu keren saya rasa. Selain gajinya gede, kita pasti menemukan pengalaman-pengalaman baru di sana. Oke. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk pergi belajar bahasa Inggris di Kampung Pare. Ya, waktu itu ke Pare berapa bulan gitu ya? Saya belajar 3 bulan dan kemudian saya ngambil IELTS. Alhamdulillah saya tembus, saya lulus dan saya coba lengkapin berkas untuk berangkat ke Australia. Salah satu agen saya ini ada, saya pakai bajunya nih. Agennya PT Azigra Sejahtera. Siapa direkturnya? Direkturnya Pak Irwan. Kebetulan dia adalah kakak kelas saya juga. Halo Kak Irwan. Alumni. Terima kasih. Dan ya luar biasa, beliau sangat banyak membantu saya selama masa-masa proses ke Australia. Saya menunggu lamanya untuk berangkat ke Australia itu perjuangan itu selama 2 tahun. 2 tahun lama juga ya. Itu jadi 2 tahun tuh latihan, bertarung. Iya, memang harus seperti itu. Karena kita harus melalui hal-hal yang berat dulu untuk mencapai suatu yang kita inginkan. Ya, tidak ada yang simple, tidak ada yang semua butuh proses. Ya. Jadi waktu itu saya masukin semua berkas saya, diterima dari agensi saya. Kemudian pas singkat cerita dalam perjalanan 2 tahun itu ada salah satu owner dari Australia datang ke Indonesia. Pas sekali waktu itu saya lagi bersih-bersih motor. Saya kan setiap Sabtu Minggu tuh jadwalnya di kantor itu bersih-bersih motor mobil. Ya biar ada kegiatan lah. Betul. Dia datang pas di depan kantor, dia pakai motor Ducati waktu itu dan dia bisa bahasa Indonesia juga. Saya nggak tahu loh, orang tiba-tiba kok bisa di depan saya. Dia buka helm, saya lihat muka bule. Waduh, ini kayaknya orang Australia yang udah pikiran ya. Langsung dia tanya, direktur Pak Irwan itu dia tanya. Ada Pak Irwan? Saya bilang kebetulan hari Sabtu Minggu itu libur. Dan ya saya bilang nggak masuk. Ada satu namanya Pak J. Dia salah satu staff di kantor. Dia masih stay di kantor. Saya bilang cuma ada Pak J. Kebetulan dia kenal nama Pak J itu. Nah, saya panggil Pak J keluar dan ketemulah sama si Douglas, namanya bos saya saat ini. Douglas namanya. Dia bertanya kepada Pak J, saya butuh satu kru untuk berangkat ke Australia. Bisa kamu carikan untuk saya? Nah, mungkin pas kebetulan saya ada di situ, Pak J langsung menunjuk ke saya. Ini salah satu kandidat yang udah selesai. Persyaratannya udah terpenuhi. Rezeki nggak kemana ya? Iya, rezeki nggak kemana tuh. Langsung dilihat saya.
Dia tanya pertama kali tuh, how old are you? Saya bilang 23. Saya bilang saya masih 23 tahun waktu itu. Ya. Dan dia sangat tertarik dengan anak-anak muda waktu itu untuk masuk rekrut ke perusahaannya dia. Dan oke, tapi waktu itu agak jual mahal. Oke. Suara kucing bentar. Diam ya. Kucingnya lucu. Oke. Dan akhirnya oke, kamu bisa kasih saya 5 kandidat, 6 kandidat. Berarti ada 4 orang. Dan itu senior-senior semua. Ya. Pengalaman Jepang, ada yang pernah di Afrika waktu itu. Sementara Asrak belum berpengalaman. Saya belum berpengalaman. Modal saya waktu itu pas di wawancara waktu itu. Pengalamannya cuma bertarung. Iya, coba bertarung. Dan saya waktu itu pas kembali di wawancara ditanyain waktu itu saya. Dari 6 orang termasuk saya. Setelah 4 orang itu 5 orang diwawancara, saya terakhir. Dia tanya, kira-kira apa yang kamu bisa berikan untuk perusahaan saya? Saya bilang, saya hanya bisa berikan satu hal. Saya belum ada pengalaman, tapi saya bisa berikan loyalitas, tanggung jawab, dan saya akan berikan yang terbaik yang saya punya. Itu aja. Saya masih ingat itu jawab pertanyaan yang kasih dan jawaban itu saya kasih. Dan itu yang diajarkan selalu di kampus. Iya, benar sekali. Itu yang saya terapkan. Ya. Selama di kampus, dan saya terapkan ketika berada di lapangan pekerjaan. 1 minggu kemudian ada telepon masuk ke kantor bahwa dia akan ambil saya. Jadi dari 5 orang itu senior-senior itu yang punya pengalaman luar biasa. Tapi mungkin rezekinya ke saya. Ya, betul. Kemudian ada telepon, Asrak, kamu mau diurus visa kamu. Saya kaget, alhamdulillah. Akhirnya penantian yang ditunggu-tunggu. Tapi belum sampai di situ. Masih harus ada beberapa perjuangan lagi yang harus saya lengkapi waktu itu. Dan memang keterbatasan dana ya waktu itu memang luar biasa. Aduh, pusing lagi. Harus ngurus ini, ngurus itu, semuanya uang. Ya. Tapi saya yakin, saya jalanin aja. Selama kita istiqomah, yakin pasti ada jalan. Alhamdulillah selalu ada jalan kebaikan-kebaikan. Betul. Yang penting ikhlas ya menjalani. Ikhlas menjalani aja. Jangan menyerah dengan keadaan. Sabar bukan berarti nggak berjuang ya. Iya. Berjuang terus dan sabar. Jangan Kalau sabar aja terus diam bahasa aja. orang sananya tuh kona. Iya. Oke. Terus kemudian berangkat ke Australia. Nah, Iya. pengalaman pertama kali nginjak Australia itu seperti apa? Wah, saya blank. Saya pikir bahasa Inggris yang saya pelajari ini cukup. Ternyata. Pertama kali saya tiba di sana, saya berhadapan dengan orang-orang imigrasi bandara di sana. Yeah. Saya ditanya waktu itu mau ngapain di sini, kerja di mana. Terus ini dia lihat kan baru pertama kali masuk dengan visa yang dia lihat, ada beberapa pertanyaan. Duh, saya sedikit gugup. Tapi saya percaya diri juga lah. Hajar aja. Saya pernah pede lah. Bahasa Inggris itu jangan takut untuk diucapkan. Hajar aja. Mereka orang native speaker, kita bukan. Kita pelajari bahasa mereka. Mereka akan mengerti, mereka paham. Kita bukan orang sana, bukan native speaker ya, tapi kita berusaha untuk menyampaikan informasi sehingga mereka tahu. Nah, jadi saya sampaikan informasi, saya kerja perusahaan apa, terus pertama kali sini, bla bla bla, boom, akhirnya lolos saya masuk. Kemudian saya ke ruang tunggu dan waktu itu owner saya langsung jemput di pelabuhan, dia langsung jemput, dia perkenalkan ini loh kehidupan di Perth seperti ini, bagaimana kita mendapatkan transportasi kereta, bus, dikasih tahu semuanya. Jadi awal datang tuh touring dulu ya? Touring dulu, saya keliling. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya cari tahu lokasi tempat saya tinggal, tempat-tempat umum. Setelah saya tahu, bukan lokasi tempat. Ada deh. skip. Jadi itu seru sekali. Jadi saya dari jam 1 siang sampai jam 5 itu saya cuma patroli itu sekitar kota Fremantle itu. Saya cari tahu, ke pelabuhan, ke pusat perbelanjaan, ke tempat-tempat hospital ini. Jadi saya hafal, saya ulangi. Ada motor waktu itu saya dikasih, walaupun saya nggak punya SIM. Tapi dia bilang, oke, kalau kamu pakai motor tidak masalah di sini. Saya keliling-keliling gitu dan 1 hari pertama saya udah tahu tuh lokasi-lokasi kota. Dan transportasinya udah tahu juga gitu ya? Sudah, saya waktu itu tanya-tanya, saya banyak bertanya sih. Jadi ada pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat dijawab. Sesat di WC. Jangan malu bertanya. Hal yang paling penting ketika kamu berada di luar itu, pertama jangan pernah malu untuk bertanya, karena kalau kamu malu bertanya, kamu bakalan susah di jalan. Ya, bertanya saja, bertanya dan bertanya. Sesuatu yang kamu pelajari itu, kalau kamu ulang akan terbiasa. Macam saya nih, bahasa Inggris pas-pasan waktu itu, saya banyak praktis, banyak ngomong walaupun kacau balau, tapi pada akhirnya I can speak English better right now. Saya alhamdulillah. Satu hal yang perlu kalian tahu, bahwa dimanapun kalian berada, jauh dari keluarga, jangan pernah
jangan sekali-sekali pernah menyerah dengan keadaan. Karena orang itu berada di posisi yang berat saat ini itu tidak selamanya seperti itu. Begitupun sebaliknya, Master ya. Orang tuh berada di atas itu tidak selamanya juga. Ya. Pasti dia Roda berputar ya. berputar. Tapi selagi kita di atas ya kita nikmatnya kita bermain Nikmatin baik aja. kan. Iya. Karena kita tahu, kita berada di posisi atas ini, kita tinggal nunggu jatuh aja nih. Betul. Nggak tahu kapan, tapi ya. Dan kita itu harus terima. Ketika kita berada di atas, kemudian mungkin nanti ada satu problem yang datang membuat kita jatuh ke bawah, kita harus terima. Tapi saya bersyukur saya susah duluan daripada senang. Jadi mau saya di atas atau di bawah, semua sama saja. Ya. Oke, Strak. Jadi setelah mengenal lingkungan kota setempat itu tempat tinggal deh. Nah, pengalaman pertama naik ke kapal itu kan tentunya beda ya. Beda kapal sekali. asing dan kapal Iya. Indonesia. Nah, kira-kira pengalamannya apa? Terus triknya seperti apa? Iya. Supaya bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Iya. Memang waktu pertama kali saya naik di kapal waktu itu, saya terbang lagi dari Perth ke Port Eden waktu itu. Iya. Karena kapal saya di sana. Saya dijemput sama skipper, kapten saya. Naik di kapal, biasa introducing, perkenalan pertama sama kru-kru, bule semua waktu itu. Yeah. Aduh, saya pusing ini. Baru bule-bule sana agak-agak sedikit, wah, sangar-sangar dan kayaknya kurang bersahabat. Kesannya. Iya, nama orang pertama agak kurang bersahabat. Kesannya begitu. Kesannya seperti itu. Memang sih, wajar waktu pertama kita mau ngelakuin sesuatu tuh agak was-was. Kembali lagi ke awal. Ini untuk apa ya? Ini nanti gini. Saya tanya lagi dengan bahasa yang saya sampaikan, mereka paham. Dan ternyata kita ngelihat mereka tuh tadinya, waduh ini nggak bisa bersahabat. Ternyata welcome. Hi mates, how's going? Everything's good? Okay, don't worry about it. I will teach you everything in the boat. Thank you so much. Thank you my friends. Thank you. Okay, first of all, dia kasih tahu cara-cara untuk bagaimana kita mengoperasikan alat-alat tangkap ini, alat tangkap ini. Nah, pada saat praktek di lapangan, kita ke fishing ground dari port ke fishing ground tuh 10 jam lebih. 10 jam, ya. Setelah sampai di fishing ground, kita mulai operasi. Saya sekitar 30 menit melihat. Soal tangkapnya apa? Alat tangkap trap. Kalau di Indonesia seperti trap, bubu. Ya, tangkap. Piting atau apa? Dia ikan. Ikan dasar. Ikan dasar. Jadi, ya. Kita nangkap ikan dasar kedalaman 120 sampai 200 meter. Ya, itu ikan-ikan, kalau di Indonesia itu ikan kerapu-kerapu, ikan kakap merah. Biasa kalau kita disebut sana Red Emperor, Rankin Cod, Malabar Cod, ya seperti itu. Dan ikan mahal di sana. Mahal ya? Mahal banget. Makanya bayaran buat keluarnya juga mahal banget. Berarti lebih enak hidup di Indonesia kalau hitung-hitungnya. Iya, karena kan perbedaan kurs dolar Australia dan Indonesia kan beda. Kalau ikan anggaplah kakap merah sekilo gitu dibandingkan dengan rupiah Indonesia tuh kira-kira kalau misalnya di sini 1 kilonya misalnya 150.000, sananya berapa gitu? Di sana 1 kilonya ikan itu untuk kakap merah Red Emperor itu $18, berarti 180.000 per kilo. Per kilo juga. Iya, 180.000 per kilo. Itu udah dipilet, bukan utuhnya. Udah dipilet, ya? Harus dipilet dulu. Karena mereka orang kebanyakan rata-rata sana kepalanya dibuang, cuma dagingnya diambil. Kalau kita kepalanya enak banget tuh di orang Padang tuh. Ada apalagi kuah kuning kan. Tapi seru. Ikan juga mahal di sana. Memang kualitas ikan sama kita juga sebenarnya nggak beda-beda jauh, tapi mereka lebih ke fresh. Jadi kita fishing 7 hari. Kembali dari operasi, saya pernah kena insiden pertama tuh waktu kali pertama di deck saya kerja. Itu ada winch, itu paling berbahaya. Saya agak sedikit belum lancar memasukkan tali dan winch, hampir tangan saya putus. Ya. Masuk tapi saya tarik cepat. Saya dimaki-maki itu. What you doing? You fucking idiot, fucking stupid, you finger will gone. I'm sorry, it's first time, that's alright. Nah tapi setelah itu kita biasa, orang Australia tuh nggak pernah baper, nggak pernah bawa perasaan. Saling marah, saling maki, habis itu minum bir sama-sama lagi. Beda orang kita ya? Beda. Kalau kita senggol dikit, udah dendamnya berhari-hari. Apalagi singgul-singgul. Tapi enaknya itu yang buat saya betah di sana. Kita semarah-marahnya orang sana, mereka nggak pernah bawa sampai lama-lama. Habis di situ, selesai di situ, kita ngobrol lagi setelah. Jadi, one thing I know about emotion is that the change. Jadi, emosi itu bakalan berganti. Jadi, 1 hour from right now, you feel not the same way. Jadi, kamu nggak bakalan perasaan saat ini nih, kamu lagi marah. 1 jam ke depan kamu udah ngobrol, udah biasa, kamu udah lupakan itu. Masalahnya kan kalau di sini kan kalau udah marah nggak dibawa ngobrol. Gitu. Ya, diam-diaman gitu kan. Bikin bad moodnya sampai berkepanjangan. Iya, nggak asik ya. Orang Indonesia tuh kenapa begitu, Mas?
Ya, nggak tahu ya. Kalau halus rasanya. Tapi emang rata-rata kalau mereka yang di luar itu emang seperti itu. Kalau selesai sekarang. Selesai. Dia perlu pukul ya, habis itu perlu Selesai. Oke, no, Mereka nggak pernah perpanjangkan masalah, bawa sampai ke rumah, diam-diaman, cuek-cuekan kayak orang apa gitu. Ya. Dah, kita selesai hari itu friend lagi. Jadi nggak pernah bawa perasaan dan nggak pernah dendam gitu. Itu yang membuat kenapa kita bebas melakukan sesuatu, tapi tanggung jawab. Ya, itu yang spesial di Australia. 1 bulan pertama saya menyesuaikan, kemudian 2 bulan dan berikutnya perlahan saya bisa menguasai pekerjaan di kapal, dan sekarang saya sudah 4 tahun, Master. Udah enjoy ya? Udah enjoy. Pekerjaan itu sudah jadi rutinitas biasa lah. Saya sangat mencintai pekerjaan ini. Nah, dan luar biasa. Mencintai pekerjaan ini kan banyak ya orang-orang yang dari kita lah, perikanan gitu. Akhirnya ketika lulus tuh justru nggak mau kerja di perikanan, maunya di kapal niaga, kapal pesiar segala macam nih. Iya. Pandangan Asrak bagaimana sebenarnya? Iya, kalau menurut saya sih rata-rata pengen langsung enak. Ya. Karena mereka tahu kerja di kapal perikanan tuh nggak ada yang enak. Memang. Iya, setengah mati. Kerja di kapal perikanan tuh kayak kita kerja di penjara ya. Bisa dibilang seperti itu. Karena memang adik-adik kita sekarang maunya pekerjaan yang begitu lulus ada ijazah dapat pekerjaan enak, yang tidak susah. Oh, tidak bisa. Kalau lu mau kerja gitu, bapak lu harus jadi head of the company, kepala perusahaan dulu, baru lu bisa langsung ditarik. Ya. Apalagi sekarang di kapalnya kan banyak saingan-saingan. Kita kan harus penyetaraan dulu untuk masuk lagi, terlalu banyak uang lagi. Sudah hajar dulu. Ketika lu lulus kuliah nih, lu lakuin sesuatu aja, walaupun sekecil benang. Yang penting lu ada pegangan. Ya, jangan lu langsung mau yang enak. Tapi kayaknya kalau kerja di Australia bukan sekecil benang. Ya, itu sebesar tambang. Pegangan. Iya, memang kerja di Australia, saya bisa janjikan, saya bisa jamin kalian yang bakalan ke Australia, saya jamin kalian akan sejahtera di usia muda. Saya yakin sekali. Artinya di sana juga banyak pekerjaan-pekerjaan bisa dilakukan di sana ya. Banyak sekali. Di darat juga gitu. Bisa. Karena di Australia itu malah orangnya yang kurang, Master. Iya, saya juga dengar begitu. Jadi kayak sumber daya manusianya yang sangat kurang, mereka impor dari luar gitu. Selain Australia, pemerintah Australia pendapatan pajak itu besar daripada pekerja. Jadi makanya mereka come here, welcome, dipermudah untuk masuk bekerja di Australia, dan kemudian orang-orang yang setelah bekerja itu akan bayar pajak. Ya. Saya bayar pajak juga setiap tahun itu, saya pajaknya 34.000, itu 340 sampai 350 juta per tahun. Tapi itu kan kita sudah ditanggung kesehatan, semuanya sudah masuk, kan, ya kan. Kalau di sini kan kita udah bayar pajak, kesehatan masih sendiri. Tapi spesialnya Master, walaupun saya bayar pajak, saya masih untung. Masih untung banyak. Kamu tahu di Australia itu kita ada pengembalian pajak setiap tahun. Jadi kita bayar pajak 100% bayar pajak, misalkan itu ada sekitar 60% kembali ke kita. Kayak nabung aja lah gitu. Kayak nabung. Cuma jadi memang nggak full ya. Nggak full, tapi itu lebih. Jadi saya anggap itu uang kaget yang selalu masuk setiap tahun. Itu pengembalian uang pajak itu apakah juga akan berpengaruh dengan berapa kalinya kita misalnya mendapat perawatan rumah sakit, kesehatan dan segala macam gitu? Itu sudah including. Jadi kita bayar pajak itu sudah ada di sana kan Medicare ya Master. Medicare itu dari pembayaran pajak kita masuk ke situ ke cover. Tapi kita tahu jelas ini kemana uang pajak kita. Nanti setiap akhir tahun kita akan terima itu kemana aliran dana kita pergi nih. Jadi ada jelas sekali rekening koran. Jadi kita di sana tuh yang saya tahu ke jalan raya, kan jalan raya lagi dikebut-kebut pembangunan jalan raya, pembangunan sarana rumah sakit, terus untuk orang-orang aboriginal tuh dapat mereka tunjangan. Mereka nggak kerja tapi mereka digaji khusus spesial, mereka dispesialkan. Jadi ya kita larinya ke situ semua uang-uang. Tapi setelah target dari pajak kita udah cukup, itu kan masih banyak sisa pajak kita tuh dikembalikan. Jadi tahun ini terpakainya berapa, sisanya dikembalikan. Sisanya dikembalikan. Ya, kalau kita nggak sakit-sakit, enak dong. Ya walaupun kita sakit kan tetap sudah tercover di situ, Master. Tapi jangan sampai sakit lah. Makanya jangan lupa selalu minum yang sehat-sehat. Sabar, saya bisa minum kopi dulu, Master. Kopi. Ya, jangan lupa, yuk kopi. Mantap nih, Master. Karamel ya. Karamel. Seru, enak. Tapi memang saya senang sekali kerja di Australia. Tadi awalnya sih saya banyak keraguan, Master, untuk beradaptasi di wilayah baru, di negara baru, maksud saya gitu kan. Itu ternyata rasa ragu, rasa takut itu hanyalah illusion. You know, this is the mentality, illusion of mentality. Jadi kamu tuh jangan pernah ragu
Karena keraguan itu hanya ilusi. Kamu lawan saja, face saja dulu. Betul. Ya, ajar bawa dulu, kamu gak bakalan mati juga kok. Santai aja, nikmatin. Ya artinya Jangan takut. banyak cara untuk bisa kamu around the world lah gitu ya. Artinya keinginan keluar negeri itu banyak cara. Salah satunya Asra sebagai pekerja pelaut, Adrian Mateis sebagai petarung, dia keliling dunia juga. Ya, sama juga awalnya juga ketemu orang tuh kayak orang kampung, bingung kan? Ketemu orang kayak menghindar gitu nggak mau. Iya, Tapi lama benar kan, sekali. meskipun cuman mengerti sepatah dua patah kata udah bisa say hello, udah asik gitu. Sekarang tips nih kalau ini kan buat anak ada yang masih kuliah nih, tipsnya nih untuk ini kan tentunya kan masanya dari kita remaja, Madya, Perdana Utama. Nah, tips-tips yang harus dipersiapkan nih untuk kita bisa misalnya kemungkinan besar itu presentasinya bisa langsung diterima di pekerjaan. Anggaplah yang mau ke Australia gitu. Tipsnya apa, triknya apa? Iya. Oke. Untuk yang calon-calon alumni calon-calon untuk menjadi alumni, pertama saya sampaikan kepada adik-adik kelas yang udah mau lulus dulu nih ya, karena kelas 1-2 kan masih lama perjalanan, harus selesaikan dulu masalah-masalah kuliah yang dia harus fokuskan. Nah ini untuk kelas 3 dan kelas 4 ini yang tingkat 4 itu sebelum kalian lulus kalian sudah harus punya betul-betul planning. Kalau sampai punya planning itu apa planningnya apa? Misalkan kalian memang mau ke Australia, saya kasih tips untuk yang mau ke Australia ya. Kalian pelajari dulu bahasa Inggris sejak dini ya, biar nggak telat. Kalau saya telat, saya keluar, lulus, habis itu baru saya belajar. Kalau sekarang kalian ada waktu untuk belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah kunci untuk kalian masuk ke Australia. Karena kalian harus ngambil IELTS. Kalian gak bakalan bisa injak Australia kalau kalian gak bisa ngambil IELTS. IELTS itu terdiri dari 4 bagian tes. Ada writing, listening, speaking, dan reading. Jadi ada tiga ujian yang harus kalian lalui di tes IELTS itu. Dan standar nilai untuk masuk itu 4,5. Paling tinggi 9. Paling rendah 4,5. Tapi standarnya 4,5 udah bisa masuk. Saya kemarin dapat 5,5, lumayan lah. Udah lebih lah. Ya, 4,5 tuh sangat, ya menurut saya bisa lah. Kalau kalian betul-betul niat belajar ya. Nah itu kunci. Kalian pelajari bahasa Inggris sehingga nanti ketika kalian pergi ke kampung Inggris, kalian sudah tinggal dikasih tahu tips-tipsnya aja untuk memperlancar, untuk bagaimana cara menghadapi. Tapi sekarang nggak usah ke kampung Inggris loh. Karena di Jonggol itu angkatan saya, Eko, itu dia bikin di Jonggol itu jadi kayak tempat khusus bahasa Inggris seperti itu untuk persiapan orang-orang yang mau ke Australia. Wah, sudah ada sekarang ada di Jonggol. Bisa dicoba, ya, itu keren. Tapi kalau ada kerjasama Jonggol namanya, di Jonggol. Di Jonggol nanti kalau mau tanya-tanya nanti tanya saya Jan, saya boleh ke sana. Jadi kebetulan teman angkatan saya yang kerjasama juga sama ini Azigra juga. Jadi bisa kursus di sana untuk IELTS-nya kemudian. Wah luar biasa. Ya. Wah sudah enak. Jauh-jauh nggak perlu lari ke Jonggol enak lagi tempatnya juga di gunung gitu kan, di asrama kan juga. Berarti kalian fresh bisa fokus. Karena di Kampung Pare, saya kasih tahu plus minusnya ya. Di Kampung Pare, di Kampung Inggris itu kalian kalau Kampung Inggris benar-benar mau fokus untuk belajar 100%, kalian betul-betul harus memang mental kalian tuh fokus belajar. Karena di sana kan banyak orang dari semua daerah datang. Kalian akan terpengaruhi, kalian jajan, ngopi, lupa semuanya. Ya, tapi saya kemarin 3 bulan target saya. Memang sebenarnya 3 bulan itu tidak cukup waktunya. Minimal kamu harus 6 bulan kalau belajar bahasa Inggris. Ya, tapi saya memang press, saya nggak mau main-main. Memang target saya ke Australia. Saya fokus 3 bulan itu bagaimana saya harus bisa. Dan alhamdulillah saya bisa. Orang mau santai-santai, habis belajar ngopi, saya malah minta tutor lagi tambahan untuk biar cepat. Banyak vocabulary. Jadi saya banyak belajar. Jadi saya kurangi waktu bermain, saya perbanyak waktu belajar. Memang target saya 3 bulan sih. Target soalnya. Target sih. Tapi rekomendasi aja tadi yang Jonggol itu. Jonggol. Nanti apalagi bisa suasananya. Kontak saya nanti, saya kasih tahu nanti tempatnya. Ini banyak saya juga lupa namanya apa. Ada juga alumni, ada beberapa orang yang dari sekolah-sekolah lain juga di sana diambil IELTS di situ. Dia diasramakan juga. Asrama kan juga? Ya, jadi itu biaya sekian itu dapat asrama, dapat makan, terus. Wah, saya saranin kalau gitu aja lebih gampang, lebih enak. Kalian nggak perlu buang-buang uang jauh. Dekat juga kok. Waktu belajarnya juga dan efisien. Karena tempatnya juga kondusif ya di bukit, di gunung sana, jadi emang sepi, jauh dari main-main lah. Lingkungan mempengaruhi nilai Anda. Oke. Ya, kalau kamu mau belajar ya saya rasa. Oke, jadi yang pertama English. Bahasa Inggris yang pertama. Second time. Ya, yang kedua keinginan. Kamu harus konsisten dengan keinginan kamu. Ketika kamu sudah ngambil sesuatu, memutuskan sesuatu untuk didapatkan, kamu maju terus. Persyaratannya harus dipenuhi dulu, ya. Konsisten dengan apa yang sudah kamu buat. Ya, itu kedua. Ketiga,
Kamu harus ngambil sertifikat-sertifikat yang diminta dari Australia seperti SCRB sama CRB MFA. yang ini ya, Pak, Ya. radio ya. Ya, SCRB sama MFA itu sertifikat, nanti kalian bisa googling SCRB sama MFA. MFA itu singkatannya. Itu yang paling diminta itu. Itu dua. basicnya, dua itu. Wajib punya untuk masuk Australia. Basic safety training pasti. Iya, pastinya. Kalau BST itu udah wajib punya, karena seorang pelaut itu harus memiliki Iya. BST dan buku pelaut. Buku pelaut, paspor, terus tambahannya dua tadi, SCRB, MFA. Terus nanti kamu selipkan sama sertifikat IELTS, hasil tes itu. Itu sudah kuat untuk kamu masuk ke Australia. Kalau sudah lengkap, kamu tinggal cari agensi yang mana kamu inginkan. Saya nggak merekomendasikan harus ke Azigra, terserah kamu. Mau ke Azigra, banyak sekali. Kamu bisa cari sendiri. Buka sekarang mudah untuk mencari sesuatu di Google. Jadi tinggal kamu buka, baca benar-benar. Tapi hati-hati juga, banyak yang abal-abalan juga. Ya? Jangan sampai ketipu ya. Yep. Tapi saya saranin sih, mendingan kalian ke Azigra atau ada satu di Bekasi itu saya lupa namanya. Kalian bisa tanya, masukin karena setiap tahun pasti ada pemberangkatan. Pasti di antara kalian ada yang berangkat kalau kalian mau. Ya. Setiap tahun pasti ada pengiriman karena orang Australia itu owner sana selalu meminta setiap tahunnya. Minimal kontraknya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, oh lumayan loh 4 tahun ya. 4 tahun kamu udah Oke, mantap. itu tadi English, English, terus sertifikat, niat, ya, dan sertifikat, terus next. Ya itu aja, nggak banyak-banyak Pak. Itu banyak, ya. hanya 3. 3 itu aja. Kalau udah itu udah mantap, kamu tinggal nunggu aja. Berangkat, ya. Berkasnya udah masuk di kantor, di agensi yang kamu apply itu, sudah kamu tinggal nunggu informasi. Karena setiap saat mereka ada informasi. Ketika mereka dapat informasi dari Australia ada pemberangkatan, kamu akan langsung ditanya, Pak, kamu siap untuk berangkat di perusahaan? Oke, siap. Sudah. Berangkat. Ketika kamu udah berangkat, jangan lupa practice your English every day. Nah, ini lemahnya adik-adik kita nih. Dari dulu kan, dari zaman Ashraf juga kan. Iya. Jika kita dulu punya English Day, punya Iya, English benar. Club, tapi artinya cuman jalan 1-2 langkah hilang lagi. Sekarang English Day, saya coba berbahasa Inggris, tapi tarunanya kayak mau berbahasa Inggris. Artinya gini, memang apa ya, membiasakan Inggris itu kan hanya dengan perlu kita membiasakan berani. Karena orang-orang asing, orang-orang yang berbahasa Inggris yang native speaker itu sebenarnya nggak penting juga kita harus grammar yang rapi kalau kita dalam conversation ya. Iya, Yang penting kita bisa menyampaikan apa maksud kita dengan jelas itu. Mereka pasti akan bisa menangkap itu. Kayak kita begini loh, kamu ke Padang sana, tapi kamu nggak bisa bahasa Padang ya, bisanya bahasa Indonesia misalnya. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin dipahami juga orang Padang, atau bahasa Jawa juga yang mungkin yang bisa dipahami orang Padang. Jadi yang penting itu ya. Iya. Vokabularinya juga harus Iya. bagus gitu kan. Kamu menyampaikan sesuatu itu sampaikan aja dengan versi kamu, tapi kamu jangan takut. Kadang-kadang kan orang ada di kita atau orang-orang itu malu untuk speak up dan banyak yang ngejek. Inggris don't care about that. Nggak usah. Saran nih dari Astra buat ada yang lagi di kampus kuliah ini tentang peningkatan kemampuan bahasa Inggris ini, apa nih yang harus dilakukan mereka lah gitu. Iya. Untuk adik-adik saya yang mau lulus, terutama bukan cuma yang mau lulus, untuk adik-adik semua yang sekarang dalam masa pendidikan di STP, belajar. Banyak-banyak belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bukan hanya persyaratan untuk Australia, tapi di masa-masa sekarang bahasa Inggris sangat penting. Di semua perusahaan, kalau kamu punya satu aja keahlian, misalkan kamu bisa berbahasa Inggris, itu poin plus buat kamu. Bahasa Inggris itu alat komunikasi internasional malahan. Jadi kamu bisa selalu nonton YouTube, kamu lihat, kalau cara belajar saya selalu lihat orang ceramah-ceramah di YouTube itu bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris, terus saya ikutin bahasa cara-cara dia berbicara. Jadi itu keren sekali, Pak Juli. Banyak praktis. Karena memang biar bagaimanapun sampai saat ini itu bahasa dunia itu ya masih Inggris ya. Meskipun orang sekarang lebih, lu belajar bahasa Arab aja karena lu kan Muslim, atau lu bahasa Cina aja gitu. Tapi tetap bahasa Inggris tuh kalau menurut saya nih masih bahasa nomor 1 dunia yang digunakan ya. Itu yang digunakan. Hampir semua negara berkomunikasi di luar bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan itu memang sudah mutlak. Iya. Mungkin ada presiden baru, presiden dunia mungkin yang akan berubah bahasa, mungkin baru bisa berubah. Tapi saya tidak tahu. Tapi memang dari dulu sampai sekarang, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, negara-negara kamu tetap berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Kita nggak bisa bahasa Kanton nih, nggak bisa bahasa Mandarin nih, tapi kita bahasa Inggris masih bisa ke Hong Kong. Nggak bisa bahasa Arab ya, nggak bisa bahasa Mesir ya.
masih bisa ke Bahasa Inggris. Jazirah Arab sana dengan berbahasa Inggris. Masih bisa. Nggak bisa bahasa Spanish, nggak bisa bahasa Belanda, masih bisa dengan ketemu orang sana dengan berbahasa Inggris gitu Iya, ya. Ini bisa itu berkomunikasi alat dengan bahasa komunikasi Inggris. bahasa Jadi Inggris. Oke. lebih umum, lebih universal. Ya bagaimanapun orang kata harus bisa bahasa Arab ya, bahasa Arab oke, tapi bahasa Inggris itu juga kan penting buat kita. Itu sangat penting. Ya, bahasa Arab juga penting supaya kamu bisa memahami artinya bahasa Arab. Tapi jangan lupa Inggrisnya juga kan itu bagian dari lingkaran dunia yang udah Iya, nggak bisa ibaratkan dipungkiri. itu kebutuhan primer, Ya. sekunder, primer ya. Kamu pokoknya dulu bahasa Inggris dulu. Kalau kamu udah punya bahasa Inggris, kamu udah bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina itu belakang nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting intinya satu, kamu udah pegang bahasa Inggris. Selamat sudah kamu. The number one international language Language is English. in the earth, bukan in the world, in the earth. In this planet. Oke. Oke, wah luar biasa nih pengalaman yang artinya begini, obrolan kita nih obrolan main-main aja, tapi sangat banyak intisari yang bisa diambil oleh adik-adik kita yang masih kuliah di STP yang sekarang menjadi AUP nih ya. Karena saya nih ya puluhan tahun, asal sendiri tahu sendiri, puluhan tahun menjadi salah satu tenaga pendidik, menjadi pembina gitu yang aktif di Taruna dulu ya, sampai sekarang juga kebetulan masih di Kapalati. Nah, itu saya menemukan hal itu gitu. Jadi adik-adik kita tuh dari 100% itu paling cuma beberapa gelintir orang yang betul-betul tuh punya target ke depan gitu, dan mereka mau meningkatkan bahasa Inggrisnya terutama. Ketika ada bahasa Inggris tuh mereka tuh kayak kayak malas-malas, bukan sungkan tapi malas gitu, kayak nggak mau berbahasa Inggris. Itu masalahnya. Nah, satu dari saya. Ya. Saya sudah hampir keliling separuh dunia lah, separuh dunia. Ya. Dengan passion saya tentunya, bela diri gitu. Jadi saya udah kemana-mana gitu. Dan saya tidak pernah kursus bahasa Inggris. Nggak pernah. Nggak pernah. Belajar Dari dari dulu mana? nggak pernah. Saya dulu hanya belajar dari movie, satu. Kedua, music. Ya, jadi kalau orang nonton movie, yang ditonton apa biasanya? Teks. Teksnya ya. Kalau saya dengarkan bahasanya, mata saya ngerawang ke teks. Cara dia bicara, cara dia mengolah kata-kata, terus saya terjemahkan, saya baca teksnya. Oh begitu cara orang mengucapkan selamat pagi. Oh begitu, nah gitu. Okay. Itu saya belajar dari kakak sepupu saya. Kakak sepupu saya, anaknya paman saya tuh, dia menjadi guru les bahasa Inggris di Padang sana. Juga nggak pernah kursus. Dia cuma mendengar musik. Dulu tuh nggak pernah ke bioskop, tapi yang didengar cuma musik. Ketika dia mendengar musik, dia baca teksnya, terus dia pegang kamus. Hanya itu aja. Dan dia bisa buka kursus bahasa Inggris waktu itu di rumah gitu. Luar biasa. Nah, jadi sebenarnya banyak jalan untuk banyak orang belajar bahasa Inggris. Dengan salah satu caranya Master Zuli dengan menonton movie dan mendengarkan musik. Apalagi sekarang teknologi ya. Kita buka HP, translator ada. Tapi kalau kan kekurangannya anak-anak sekarang dengan adanya teknologi, dia punya translator. Tapi translator itu lebih hanya untuk menerjemahkan bahasa dia gitu. Iya. Dan dia tidak mau tahu kalau saya bahasa lagi begini, bahasa Inggris seperti apa ya penulisannya. Harusnya kan dipelajari juga ya. Harusnya dipelajari. Nah, sambil translate, dipelajari. Oh begini, lama-lama pasti akan tinggal. Dan berani bicara. Nanti satu sama lain, teman-teman gitu. Gak usah takut. Bahasa Inggris ketawa-tawa aja, lucu-lucuan aja gitu. Masalah, praktis aja. Kamu jangan takut dengan masalah-masalah. Hal-hal seperti itu biasa terjadi di dunia pekerjaan lapangan. Ini yang secret nih, secret. Tapi mungkin perlu juga sampaikan untuk motivasi. Apa itu, Master? How much salary you got it? Oke. Saya akan kasih tahu. Ini kan untuk motivasi adik-adik saja, bukan the first time salary and salary you got now. Jadi, pertama kali saya masuk di sana. Kalau sistem pembayaran di sana kan saya terimanya per minggu, Master. Per minggu ya? Saya gajinya per minggu. Ada beberapa perusahaan yang per 2 minggu, tapi khusus untuk di perusahaan saya, bukan perusahaan lain, Master ya. Untuk di company saya terima itu per minggu bayarannya. Jadi kalau di total per bulan, kalau di rupiah, dalam rupiah atau dolar? Rupiah ya? Dolar dulu terus ke rupiah. Jadi kalau dolar itu 1 bulan, kalau saya bulatkan rata-rata ya, itu 13.000 sampai 14.000 dolar. Berarti ke rupiah kan? Ke rupiah kan 120 juta. Saya 1 month. Oke, itu sekitar gaji saya sekitar segitulah. Itu jadi, awal pertama. Ya, itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Bahkan agak sedikit naik lagi karena itu tergantung dari hasil tangkapan. Yes. Tangkapan. Jadi memang di sana
malah setiap Ada bonus lah ya kalau lebih ya. bonus, nggak bonus sih, tapi itu udah lebih dari bonus menurut saya. Jadi setiap minggu saya bisa terima 3.500 sampai 4.000, 35 juta sampai 40 juta dalam satu minggu. Itu presentasi dari hasil penjualan. Iya, warung saya aja nggak sampai segitu, rugi ya. Masa. Jadi ya itu buat motivasi aja adik-adik ya. Ya harus, karena tapi boleh dibilang secret tapi nggak secret juga, karena kan kadang nilai uang itu juga bisa memotivasi orang. Wah gila nih gaji segini ya. Lu dapat 120 juta sebulan kerja PNS, dari mana kalau nggak korupsi? Sih? Ya, nah, wow, itu nggak bisa keuangan. Jadi kamu dapat 120 juta sebulan jadi PNS, dari mana kalau nggak korupsi? Kalau nggak korupsi berarti kamu punya bisnis. Kalau kamu mulai bisnis, dari mana modalnya? Dari mana uangnya? Dari mana? Dari mana uangnya? Tapi itu kan. Iya, tapi ya jangan kamu lihat besarnya gaji saya yang saya terima saat ini, tapi pengorbanan yang kamu lakukan. Iya, karena apa yang kamu dapatkan saat ini itu kamu sudah melalui hal-hal yang memang tidak bisa kamu ceritakan ke orang lain ya, berat susahnya seperti apa. Cukup jadikan itu sebagai motivasi. Ya, ketika kamu seperti yang saya bilang tadi, sudah biasa-biasa saja. Jangan pernah uang jangan pernah merubah gaya hidupmu ya. Dan tetap seperti biasa. Apa saya ada perubahan sedikit Mas dari dulu sampai sekarang? Saya rasa masih begini-begini aja. Begini-begini saja, santai saja. Berubah perutnya dikit ya besar. Gampang nih turun naik. Oke, jadi Astrak ini dulu waktu Taruna kamu pertama Madya jadi danton apa jadi apa sih? Saya dari remaja, janton remaja. Danton remaja terus naik Madya saya jadi poltar waktu itu. Ya poltar ya. Naik perdana saya jadi danki. Danki terus terakhir jadi danki utama, dan saya diangkat jadi ketua angkatan. Ya? Ketua angkatan terus senat apa terakhir? Senat terakhir danki utama. Danki utama ya. Jadi waktu itu saya tes danyon, banyak teman-teman yang bilang Astrak kamu nggak usah danyon, kamu ke. Tapi gini, ya memang saya juga nyaranin dia jangan ke danyon waktu itu. Iya, salah satunya saya. Tapi gini loh, Astrak, kamu kan danki utama ya? Iya, benar. Tapi sebenarnya jabatan kamu tuh kalau saya lihat dari waktu kamu jadi Taruna tuh, justru kamu ketua senatnya. Banyak bergerak ya. Dia banyak berat. Saya suka dia tuh karena dari Taruna tuh memang dia aktif ya, artinya tanggung jawabnya besar. Setiap kegiatan tuh kalau Astrak yang pegang tuh nggak ada yang nggak selesai lah gitu. Iya, memang harus selesai sih. Termasuk di Usikindo juga. Dan saya waktu itu bukan mengajukan diri, tapi memang saya ditunjuk. Ditunjuk untuk, ya kamu, saya nggak tahu waktu itu saya tiba-tiba dipanggil, salah satu teman saya manggil ke Lulego, mereka udah susun meja. Waktu itu saya mau naik utama itu, kita udah naik utama, kan harus ada ketua angkatan. Iya, betul. Dan mereka langsung maunya ke saya. Nah, pas saya ditunjuk, oke lah, saya nggak ada kandidat lain nih. Kok malah saya terus, dan semua menyarankan Astrak kamu naik. Ya oke. Saya akan lakukan yang terbaik buat angkatan ini. Karena waktu dia presidennya juga saya juga yang salah satu yang ngeji. Iya, itu sih memang ketika kamu diberikan kepercayaan sama teman-teman, orang-orang, kamu harus jaga itu. Ya. Itu kepercayaan itu mahal soalnya. Jadi danki rasa danyon. Danyon rasa danki. Oke. Ya good. Oke, Astrak luar biasa nih ya pengalaman buat adik-adik ya. Jadi saya juga pernah ke Australia tahun 2015 dan saya 2015 waktu itu saya ada panggilan bertanding. Tetapi waktu itu boleh bilang saya dicurangi oleh agent di sana. Saya bertanding nggak dibayar dan kita jadi gelandangan di Sydney guys, musim dingin, dan saya sakit jadi gelandangan di Sydney. Bayangin, cuma punya tiket pulang doang, akhirnya kita tidur di bandara. Astaga, itu tuh pengalaman tuh, jangan mudah percaya sama agen-agen abal-abal ya. Terus agennya nggak bertanggung jawab itu? Ya bertanggung jawab. Hilang aja gitu. Hilang, kita juga menghilang gitu kan. Sama menghilang dua-duanya, sudah nggak apa-apa pengalaman. Yang penting udah pernah ke Australia juga. Ya, yang penting sudah pernah. Berarti Master ini separuh keliling dunia itu dari passion ya? Dari passion. Luar biasa. Passion aja bisa ngajak keliling dunia. Jadi gini ya. Apa kuncinya tuh Master? Saya mau tanya, boleh kuncinya sebenarnya satu, passion terus dinikmati. Kemudian dijadikan sebuah profesionalitas. Artinya gini. Contoh begini, banyak orang di luar sana yang dari hanya bermain skateboard, dia bisa menjadi juara, kemudian sponsor mengalir, kemudian dia menjadi duta kemana-mana. Dia bisa hidup dari hanya bermain skateboard. Ya, bermain sepeda BMX, dia bisa hidup dan kaya dari hanya bermain sepeda BMX. Itu kalau di luar negeri. Dan di Indonesia pun juga nggak untuk kemungkinan hal seperti itu. Yang penting passion kita itu kita seriusin. Kita seriusin sampai betul-betul kita menjadi seorang profesional di bidang itu. Wow. Contoh gamers. Ya, nggak usah jauh gamers. Kalau kamu gamers cuma main game-game saja selesai. Tapi gamers yang betul-betul diseriusin, SMA aja gamers udah jadi joki.
Sekali joki berapa duit rupiah. Belum lagi nanti kalau tanding debat juara, sponsor segala macam. Jadi semua itu tergantung kita. Karena sekarang itu pekerjaan itu tidak melulu soal fisik ya. Iya. Fisik dan otak ya. Otak kiri ya. Iya. Tapi otak kanan. Otak ya. kanan. Lebih mengenai otak kiri. Jadi kreativitas, keterampilan dan apa namanya kita inovasi-inovasi itu yang paling banyak sekarang membuat anak-anak muda ini bisa menjadi sultan-sultan di masa muda. Iya, Nah, luar kalau biasa. Astra passionnya juga apa namanya bekerja di perikanan menjadikan juga sultan masa muda juga. Cintai pekerjaanmu. Iya. Jadi nyesal nggak Astra artinya sudah turun ke dunia perikanan karena kamu orang perikanan ya? Ada penyesalan tidak? Sedikit pun tidak ada penyesalan karena itu memang passion saya di situ. Seperti yang Master katakan, tekunin sehingga itu menjadi profesionalitas. Ya sudah, pekerjaan ini sudah menjadi bagian dari hidup saya. Saya mencintai pekerjaan ini dan ini adalah sumber penghasilan saya untuk saya hidup, untuk saya dan keluarga saya. Dan saya nyaman sekali untuk bekerja di sektor perikanan, Master. Saya backgroundnya kan perikanan. Sekarang saya mengabdi untuk perikanan, walaupun di luar ya, Master ya. Setidaknya ya mungkin setelah saya balik dari sana, ilmu yang saya dapat saya bisa terapkan di sini. Seperti itu. So kamu jangan berkhianat dari perikanan ya. Kamu dibesarkan di perikanan. Perikanan yang besarin dulu. dulu. Perikanan. Yang paling tidak kamu nikmati dulu bekerja di perikanan. Yes. Setelah itu Of mau course. ke kapal pesiar. Nikmatin aja dulu. Ya kalau lu mau ke kapal pesiar, oke, nggak ada yang larang. Itu hak Tapi lu. ada satu hal yang paling nikmat di kapal perikanan sebenarnya. Apa itu, Mas? Kalau di Australia mungkin sama apa enggak, saya nggak tahu. Apa? Cuma di kapal perikanan di mana kita bisa makan ikan sepuasnya, benar nggak? Oh, itu makanan sehari-hari. Kalau di kapal pesiar makan ikan mikir dulu. Mikir dulu, Pakai bayar pakai dulu. masa, gitu kan. Di kapal-kapal Ikan, niaga lu apa bisa lagi? makan ikan jenis apapun Ya, yang lu mau di betul, laut betul, itu. betul. Iya, lu bisa bikin sashimi, bisa bikin sushi. Nah, artinya semahal-mahalnya makanan di kapal pesiar, kapal-kapal ikan tuh lebih mahal, coy harganya. Pernah gue ke salah satu resto seafood di Australia. Gue ngeliat nih, gue pengen beli. Walaupun gue makan di kapal, saya makan di kapal lah. Ikan setiap hari kan gratis. Saya mau tahu nih harga pasaran ikan di restoran berapa? Waktu saya beli satu porsi, saya beli lobster sama fish and chips, ada tuh gabungan. Itu 850.000. Kecil aja. Padahal di kapal gue makan sampai bego ikan. Ikannya gue pisahin, gue makan chipsnya sama sedikit gue tinggalin. Udah cukup tahu. Oh segitu harganya. Oke, pesan terakhir. Oh, kok pesan terakhir? Pesan buat adik-adik nih sebelum kita tutup. Oke, kasih semangat, motivasi, pandangan yang lebih biar bikin mereka tuh kayak tertusuk sembilu dadanya gitu. Oke, gue pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Inggris oke. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja lah. Oke, No problem. You can use English and half of bahasa. Okay, one thing I want to say for all of you that the greatest people on this planet have suffering the most. Yes. And I suggest that suffering is awesome. Suffering is not bad. You know what? Because I believe difficult time, loss, pain, that's the key. Jadi kamu harus cintai itu rasa sakit. Ketika kamu berada di posisi yang memang betul-betul sulit, kamu nikmatin karena itu akan menjadi tameng buat kamu ke depan. Jadi jalanin, nikmatin sehingga kamu menemukan titik terang di situ. Jadi ya memang kita dalam perjalanan hidup memang harus melewati hal-hal seperti itu ya. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan. Itu saja pesan saya untuk adik-adik tercinta. Someone said something doesn't kill you will make you stronger. Yes. Itu ada Taman Diana kan? Iya ada. Nggak tahu Apa? siapa. Mungkin Master yang taruh di situ? Iya, sesuatu yang nggak bunuhmu pasti akan buat. Iya, karena rasa sakit. Jangan di. Rasa sakit main-main itu, ya, bahasa cintai rasa sakit itu karena rasa sakit yang membuatmu kuat. Ada juga teman-teman itu. Jadi enjoy everything. Karena saya mencintai rasa sakit, jadi sekali dipukul pun nggak berasa. Besoknya baru berasa. Oke, terima kasih Astra. Sama Master. Sukses ya. Terima Kapan lagi kasih. kembali ke Australia? Mungkin pertengahan bulan Juli, 1 bulan setengah lagi nih, kurang lebih. Saya udah mau 3 bulan, mau 2 bulan ini sekarang nih. Yes. 120,000 rupiah. You know? 120 juta. 120 million rupiah. Wes. Teman. That's alright, that's fine. Okay. Nggak tanya nih, saya udah liburan kemana aja. Oh iya, ini kan dari mulai datang liburan kemana aja kemarin? Separuh Indonesia udah saya
kelilingin. Kemarin kan pulang ke Sorong dulu ya. Nah, saya ke Sorong, habis itu ke Raja Ampat. Yang empat ke ini nggak Kali Biru nggak? Semuanya sudah saya lewati. Kali iya. Ampat, Kali Biru. Terus ke Medan kemarin ke Danau Toba. Terus Wih. sempat ke Bali sama Master ya. Woi, ke Bali kita main water sport, yang bos yang bayarin. Nah, biasanya. Terus nanti mau ke Lombok lagi setelah dari ini mau ke Singapura, mau teman kalian. Dan finally nanti saya rencana kalau masih ada waktu saya mau ke Turki. Oh iya, Turki tuh kita tuh ada pengen rencana ke Iya. Turki juga tuh. Keren. Banyak kok agen-agen tur ke sana. Turki Tapi itu wisata lagi yang murah. lagi tren sekarang. Dan lagi murah juga. Hmm. Paketnya murah. Ya, kalau masih ada waktu Turki langsung Dubai. Habis itu balik kerja lagi. Nabung lagi. Tapi kalau kamu belum ke Sumatera Barat, kamu belum berada di Indonesia. Saya udah ke Sumatera saya. Padang ya Mas Dan? Bukit Tinggi number one. Oke, thank you. Assalamualaikum Yes. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh,